Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, mari kita menyimak dua ayat yang tadi sudah kita baca, Matius 1 ayat 21 dan Matius 1 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau, Yusuf, akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 23, sesungguhnya anak darah atau anak perawan itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekarang Engkau telah membukakan firman-Mu di hadapan mata kami. Kiranya mata rohani kami dibuka oleh Allah Roh Kudus, sehingga kami dapat memandang keajaiban dari firman-Mu. Kami serahkan ya Bapa pemberitaan firman, kiranya nama-Mu dimuliakan, ditinggikan. Ampuni dosa kami dengan darah Yesus, hapus pelanggaran kami dengan Roh-Mu yang kudus, penuhi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus tidak lahir persis ya di bulan Desember. Tidak ada orang tahu kapan Yesus lahir. Dan dalam Injil juga, kelahiran Yesus hanya dicatat di dua Injil, yaitu Injil Matius dan Injil Lukas. Injil Markus, Injil Yohanes tidak mencatat kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kalau kita melihat catatan kelahiran Yesus di Injil Matius, sudah dimulai ya di pasal pertama. Nah, Injil Matius itu ditujukan kepada orang Yahudi. Nah, orang Yahudi, mereka sedang menanti satu orang yang akan lahir sebagai keturunan dari Raja Daud. Makanya kalau kita membaca dalam pasal 1 ayat 1, ini adalah daftar nama keluarga dari Yesus, gelarnya Kristus, disebut putra Daud, baru putra Abraham. Padahal Abraham itu nenek moyang dari Daud. Kenapa Raja Daud itu disebut dulu? Karena Daud adalah raja, dan mereka menantikan kelahiran seorang raja. Makanya pada pasal 2 kamu melihat ya, ada orang Majus bertanya, di manakah raja yang baru dilahirkan? Jadi Injil Matius mengajarkan kita, Yesus adalah putra Daud yang akan menjadi raja segala raja. Nah, kalau kita melihat dalam judul khotbah yang tadi sudah dicantumkan dalam buletin, Tuhan Yesus juru selamat orang berdosa. Jadi raja ini yang akan lahir, dia bukan menyelamatkan orang Israel dari perhambaan, perbudakan kerajaan Roma, bukan. Tapi yang akan dia lakukan pertama kali waktu dia datang sebagai manusia adalah menjadi juru selamat, penyelamat orang-orang yang berdosa. Nah, kalau kita melihat pembacaan tadi, kelahiran Yesus ya disebut lagi, gelarnya adalah Kristus. Nama Yesus itu umum ya. Bahasa Indonesianya Yesus, bahasa Ibraninya adalah Yosua, Yehosua. Bahkan kalau kita membuka kitab Perjanjian Lama, ada kitab yang bernama kitab Yosua. Bahkan ya, orang Yahudi tidak berani menyebut nama Yehova. Mereka juga punya seorang nabi yang bernama Hosea. Hosea, Yosua sama artinya. Yesus itu Yosua, Yehosua artinya Tuhan menyelamatkan manusia. Tuhan adalah juru selamat. Yehova adalah juru selamat. Kalau Hosea, dia adalah juru selamat. Jadi jelas sekali ya, Yesus di sini nama yang umum, tetapi disebutkan di sini dia adalah Kristus. Nah, Kristus itu bahasa Yunani, sedangkan bahasa Ibrani adalah Mesias. Nah, Mesias itu dinantikan oleh orang Israel. Nah, kenapa dinantikan? Karena Mesias ini akan ya berkuasa secara nasional seluruh wilayah orang Israel, dijanjikan kepada Raja Daud dalam kitab 2 Samuel pasal 7 ya ayat 13. Kemudian Mesias itu
juga menurut Alkitab bukan hanya berkuasa di tanah Israel, dia akan menjadi panglima perang yang membebaskan umatnya dari penjajahan. Itulah Mesias ya. Kalau kita baca di Perjanjian Lama, begitu banyak ya penyelamat-penyelamat orang Israel yang membebaskan mereka dari penjajahan. Nah, yang ketiga, Mesias ini juga adalah pemimpin agama. Bukan hanya sebagai pahlawan perang, bukan hanya sebagai pemimpin nasional, dia adalah pemimpin agama. Karena kalau kita tahu, satu-satunya negara di dunia ini yang pernah menjadi negara teokrasi, jadi mereka tidak ada pemimpin puncak, jadi ada pemimpin di wilayah-wilayah, dan pemimpin mereka adalah Tuhan loh. Jadi pemimpin nasional, panglima perang yang memenangkan perang, pemimpin agama, nah kemudian yang terakhir, pemimpin yang menguasai seluruh dunia. Itu yang mereka nantikan loh sebagai Mesias. Kemudian ya, tidak ada negara yang pernah menantikan pemimpin seperti itu. Indonesia pun tidak loh. Paling-paling sebagai presiden, waktunya hanya terbatas. Kalau mereka ini mengharapkan tahtanya Daud kokoh, yang terakhir bukan hanya seluruh dunia, negaranya, kerajaannya kekal. Makanya kalau kita baca Injil Matius selalu dikatakan kerajaan sorga, kerajaan sorga, kerajaan sorga. Nggak ada tuh istilah itu dalam Perjanjian Lama, diulang-ulang begitu. Hanya di sini diperkenalkan kerajaan sorga, rajanya akan datang. Nah, Kristus itu artinya yang diurapi. Karena seorang raja sebelum memerintah harus diurapi. Dan kalau kita melihat ya, Yesus nanti akan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan Kristus itu bahasa Yunani, bahasa Ibraninya adalah Mesias yang diurapi. Kenapa diurapi? Karena di Perjanjian Lama ada 3 jabatan. Sebelum jabatan itu, pemangku jabatannya menjalankan tugas, dia harus diurapi dengan minyak di kepalanya. 1 nabi. Berarti Kristus haruslah nabi seperti yang dikatakan Musa, Ulangan 18. Dia adalah nabi ya. Karena kalau kamu melihat pelayanan Yesus selalu menyampaikan firman Tuhan. Yang kedua, Kristus adalah imam. Nah, imam dalam kitab Taurat hanya keturunan Harun. Padahal Yesus bukan keturunan Harun. Dia keturunan Yehuda. Untuk menjadi imam harus ada wahyu khusus. Dan dicantumkan dalam Mazmur 110, Yesus adalah imam bukan menurut order dari Melkisedek Harun, tapi sesuai dengan order Melkisedek. Jadi imam dia tidak pernah menyembelih 1 ekor pun anak domba dengan tangannya sendiri, tapi dia mati untuk dosa-dosa kita. Dengan darahnya menghapus dosa seluruh umat manusia. Yang ketiga, dia adalah raja. Nah, raja yang bukan menaklukkan penjajah Roma, tapi menaklukkan musuh semua manusia. Musuh terakhir dari semua manusia adalah maut. Nanti kita akan belajar ya, ada maut ini ada kaitan dengan dosa. Jadi Kristus ini lahir, kita lihat di sini, melalui beberapa tokoh yang langsung, namanya Maria. Jadi Natal kita belajar pribadi seorang yang bernama Maria. Kamu jangan bayangkan Maria itu adalah seorang yang sudah usianya sangat matang, bukan loh. Menurut tradisi Yahudi, orang Yahudi mereka bertunangan waktu sangat muda. Jadi Maria ini masih remaja, masih remaji, masih kecil sekali. Kalau zaman sekarang belum tamat kuliah, mungkin masih SMP tapi sudah datang bulan, mungkin baru SMA, masih usianya sangat muda. Tapi Tuhan memberikan kepercayaan kepada Maria untuk mengandung bayi yang bernama Yesus. Jadi kita tidak boleh meremehkan orang yang usianya masih muda. Karena di Alkitab banyak anak-anak yang masih muda seperti Daniel dan kawan-kawan itu dipakai oleh Tuhan loh untuk melaksanakan kehendaknya. Nah, Maria ini dikatakan sudah bertunangan dengan Yusuf. Nanti sudah sangat menarik ya, kenapa nama orang ini Yusuf ya. Nah, dia bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria ini mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, kalau kita membaca
kapan Maria ini mengandung itu dicantumkan dalam Injil Lukas. Ya, kalau kita lihat Injil Lukas pasal 1, pemberitahuan kelahiran Yohanes kepada bapaknya yang bernama Zakaria. Nah, ayat 26 sampai 38. Seorang malaikat bernama Gabriel memberitahu kepada Maria yang berada di Nazaret. Maria ini sudah bertunangan, dia mendapatkan satu berita yang mengejutkan. Engkau akan mengandung. Maria bilang, saya belum bersuami, bagaimana bisa mengandung? Dan Maria ini satu tokoh yang pantas kita ikuti keteladanannya. Dia tidak bertanya kepada Yusuf, boleh nggak Yusuf, kau kan turunan aku loh, boleh nggak aku mengandung dari Roh Kudus? Izin dulu Yusuf. Enggak. Kenapa begitu? Karena dia percaya ayat yang tadi kita hafal, seorang darah perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nggak ada tuh di buku yang lain mengatakan perawan akan mengandung. Perawan rahimnya pasti kosong. Hanya dalam agama Kristen, perawan rahimnya ada isi. Itu ajaib, itu mujizat loh. Agama Kristen sangat khas, rahim yang kosong ada isinya, karena pekerjaan Roh Kudus. Yang kedua, kubur yang harus ada mayat dibuat jadi kosong, karena Yesus sudah bangkit. Nggak ada ya di tempat lain kamu menemukan kenyataan seperti itu. Jadi dia tidak pernah berkonsultasi kepada siapapun. Dia langsung mengiyakan apa yang disampaikan Tuhan kepadanya melalui malaikat yang bernama Gabriel. Dia mengatakan, aku hamba Tuhan, aku budaknya Tuhan, diperintah apapun siap aku lakukan. Ternyata kalau kita lihat ayat 19, problem itu timbul. Kenapa timbul? Keputusan Maria mengandung itu ternyata diketahui oleh suaminya. Kenapa di sini disebut suami? Karena kalau orang Yahudi sudah bertunangan, itu semuanya sudah di atas kertas hitam putih. Siapa yang mempertunangkan mereka? Bukan seperti zaman sekarang loh, ada pacaran. Ya, si A ketemu si B, dua-duanya suka, terus jalan sama-sama. Enggak, zaman dulu ya, orang tua menjodohkan anaknya. Jadi Maria, kemungkinan bapak ibunya menjodohkan dia dengan Yusuf. Jadi sudah di atas hitam putih, mereka di kota Nazaret itu sudah bertunangan, sudah disebut kapan mereka akan menikah. Biasanya pernikahan itu 1 tahun setelah tunangan. Jadi Yusuf sekarang melihat, ini Maria kok perutnya menjadi besar. Ya kan, orang kan namanya hamil kan. Nah, jadi waktu itu yang dikatakan Alkitab, Yusuf seorang yang tulus jantungnya. Ini terjemahan yang kurang pas ya. Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, Yusuf itu orang yang adil, ya, dikaio. Ya, kata yang penting ya dalam Alkitab itu kata adil. Perjanjian Lama bahasa Yunaninya itu dikaio, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama itu zadik. Ya, kalau kita sekarang dapat kata sidik, hakim menyidik, nah itu kata adil. Kenapa nyidik? Dia akan bandingkan perbuatan itu melawan hukum nggak, pasal berapa. Nah, dikatakan di sini Yusuf orang yang adil. Kenapa disebut adil ya? Nah, kalau kita periksa, dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ini bukan hanya membuat istrinya malu. Yusuf ini disebut adil karena dia menjalankan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itu namanya adil ya. Kalau kamu ditanya siapa orang adil, orang adil itu hidup sesuai dengan hukum. Kalau kita Indonesia disebut pemimpin yang adil, dia akan menjalankan ya pemerintahnya sesuai dengan undang-undang dan undang-undang dasar. Itu namanya adil. Nah, kenapa dia disebut orang adil? Karena dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum dan ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Jadi di sini dia tidak mau mencemarkan nama istrinya, itu ada mengandung satu belas kasihan dari Yusuf. Kalau orang Israel kedapatan hamil ya, bukan dengan suaminya, maka sesuai dengan kitab Ulangan, yang bersangkutan bisa dihukum mati. Bisa dihukum mati. Itu dicantumkan
dalam Ulangan 22. Di rumah bisa sudah dibaca ya. Tetapi ada tempat yang lain, Ulangan 24. Itu juga mengatakan kalau kamu ya mempunyai istri, kamu merasa dia tidak suci waktu sudah menikah dengan kamu, kamu boleh ceraikan dia. Pulangkan dia ke rumah orang tuanya dan dia boleh menikah lagi dengan orang lain. Jadi Yusuf ya bukan menggunakan Ulangan 22 untuk menghakimi dan menghukum Maria. Bisa, karena engkau hamil kan? Tapi dia menggunakan yaitu Ulangan 24. Dia kembalikan Maria kepada orang tuanya. Jadi disebut orang yang adil. Nah, jadi waktu dia berpikir demikian, ayat 20, malaikat Tuhan, tidak disebut siapa ya, nampak kepada dia dalam mimpi. Nah, ini istimewa sekali ya. Orang yang namanya Yusuf, bukan pertama kali ya orang ini namanya Yusuf. Di perjanjian lama, orang yang pertama namanya Yusuf itu tukang mimpi. Tukang apa? Mimpi. Ya kan? Kalau kamu baca di Alkitab, Yusuf ini 5 kali dapat mimpi loh. Ya, Tuhan berbicara pada dia lewat mimpi. Dalam pasal 1 ayat 20, kalau kamu lihat di pasal 2, ya, Yusuf juga diperingatkan supaya menyingkir ke Mesir. Kemudian Yusuf diperingatkan kembali ke Israel, dan Yusuf diperingatkan dalam mimpi juga dalam pasal 2 tinggal di Nazaret. Dia mendapat mimpi 5 kali. Berapa kali? 5 kali. Seperti Yusuf di zamannya Firaun selalu mendapatkan mimpi. Kenapa begitu ya? Apakah sekarang kita masih mengharapkan mimpi dari Tuhan? Kita lagi stres nih, nggak tahu jalan keluarnya. Tuhan kasih aku mimpi. Nggak lagi ya. Karena zaman itu Alkitab belum selesai ditulis, Allah bisa berbicara langsung kepada manusia lewat malaikat, ataupun langsung bisa juga lewat mimpi. Karena Alkitab ini belum selesai ditulis. Tapi sejak Alkitab selesai ditulis, semua firman yang kita dapatkan itu dari dalam Alkitab. Jadi apa yang dikatakan oleh malaikat? Yusuf putra Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ini yang luar biasa. Tidak pernah manusia mengandung karena Roh Kudus. Perempuan mengandung karena benih dari laki-laki. Yesus dijanjikan ya kepada siapa? Kepada Adam dan Hawa. Kalau kamu bandingkan ya kitab Matius ini pasal 1 dengan kitab Kejadian pasal 3. Di dalam Kejadian pasal 3 itu Adam dan Hawa ditipu oleh iblis melalui ular. Tapi di sini ada 2 manusia, Maria yang masih perawan, masih muda sekali, dengan Yusuf juga yang masih remaja. Mereka berdua bersedia loh dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan juru selamat. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa Allah, Yesus pribadi kedua dari Allah Tritunggal, bisa jadi manusia? Bisa nggak Allah yang Maha Kuasa menjelma menjadi binatang? Karena dia Maha Kuasa kan. Bisa nggak dia menjelma menjadi kerbau? Bisa nggak dia menjelma menjadi ular? Jawabannya tidak bisa. Kamu jangan pikir ya semua Allah bisa lakukan ya. Allah nggak bisa berbuat dosa, walaupun dia Maha Kuasa. Dia tidak bisa menjelma menjadi makhluk yang lain yang diciptakan, kecuali dia bisa menjelma menjadi manusia. Kenapa begitu? Karena waktu dia menciptakan manusia, itu sudah didesain satu hari nanti manusia jatuh dalam dosa, jadi putra Allah bisa jadi putra manusia. Kenapa begitu? Karena waktu dia menciptakan Adam dan Hawa, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, mereka berbicara demikian, marilah kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita. Nah, ayat itu yang mengatakan pada kita bahwa Allah bisa menjelma menjadi manusia.
Ini yang tidak bisa diterima oleh orang banyak. Bagaimana mungkin Allah menjelma jadi manusia? Caranya di sini adalah karya Roh Kudus. Jadi rahim yang kosong, ya, Yesus yang sebelumnya adalah roh masuk dalam rahim oleh kuasa Roh Kudus, sekarang menjadi daging. Prosesnya bagaimana? Tidak dijelaskan Alkitab. Ini adalah mujizat. Nah, di dunia ini sering saya katakan ada 3 manusia yang tidak ada duanya. Yang pertama Adam. Kalau kita berjumpa dengan Adam di sorga, kita tanya sama Adam, Pak Adam, Bapak punya bapak nggak? Pak Adam, Bapak punya ibu nggak? Aku punya bapak loh Pak Adam, aku punya ibu loh. Kok Bapak nggak punya bapak, Bapak nggak punya ibu? Nah, kalau kamu baca kitab Kejadian pasal 1 baru kamu tahu, ya. Pasal 2 ayat 7, dia diciptakan dari debu tanah, nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya. Kemudian kalau kita jumpa dengan Hawa, sama saja. Hawa, mana ibumu? Ya nggak ada, aku dari tulang rusuk suamiku. Kamu jumpa dengan Yesus, Tuhan Yesus, siapa bapak jasmanimu? Yusuf, bukan. Yusuf adalah bapak angkat. Bapakku hanya bapak rohani, bapak di sorga, bapak jasmani nggak ada. Saya hanya punya ibu secara jasmani, namanya Maria. Kemudian dikatakan anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Nah, ayat 21, ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, Yosua atau Yehosua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini yang dikatakan oleh malaikat kepada Yusuf. Kamu lihat ya, Yusuf punya problem dengan Maria yang mengandung, dan sekarang problemnya dijelaskan alasannya kenapa Maria sampai mengandung. Kalau kita melihat di sini, sebelum Yesus lahir sudah dinubuatkan. Kalau kita baca Perjanjian Lama, Yesus datang ke bumi pertama kali, ada orang mengatakan lebih dari 300 kali di Perjanjian Lama disebut ya bagaimana dia lahir, di mana dia lahir, dan bagaimana kehidupannya, bagaimana kematiannya dan kebangkitannya disebut dengan lengkap 300 kali. Nah, orang yang lahir itu karena kuasa Allah. Mengerti ya? Kamu lahir di mana? Kamu dari keluarga siapa? Kamu laki-laki kah? Kamu perempuan kah? Itu semua sudah Tuhan atur loh. Tetapi dalam pengaturan ini Tuhan memberitahu orang yang lahir sebelum dia lahir siapa dia. Di Alkitab ini tidak kurang dari 7 tokoh. Sebelum dia lahir, Tuhan katakan dia akan lahir. Jenis kelaminnya apa? Jelas. Namanya siapa? Jelas. Ya. Kenapa? Karena Alkitab ini dari Allah Maha Kuasa. Pertama siapa? Kalau kita baca Alkitab, sebelum dia lahir, Tuhan kasih tahu mamanya loh, yang kamu kandung itu laki-laki. Waktu dia lahir kasih nama Ismail. Betul, yang lahir laki-laki loh. Zaman itu nggak ada USG kan? Ya. Kemudian Hagar melahirkan putranya, diberi nama Ismail. Kejadian 16. Kemudian nenek-nenek umur 90 tahun. Kejadian 17. Kamu akan mengandung. Anaknya laki-laki. Namakan dia, karena kamu ketawa, nggak percaya kata-kataku, Ishak. Hahaha. Gitu loh. Nama anaknya apa? Hahaha. Betul, yang lahir Ishak. Kemudian siapa lagi? Salomo ya. Ternyata Salomo sebelum dia lahir sudah dinubuatkan loh. Dia akan lahir loh. Kepada keluarga Raja Daud. Baca 1 Tawarik 22. Tuhan sudah siapkan Salomo ya untuk menggantikan Daud sebagai raja. Kemudian siapa lagi yang lahir sebelum dia lahir sudah disebut? Raja Yosia. Raja Yosia ini dinubuatkan akan lahir sebagai raja dan menghancurkan penyembahan Baal di Israel. Berapa lama? 320 tahun lebih. Dicatat dalam 1 Raja-Raja
pasal 13, dan dia lahir di 2 Raja-Raja pasal 22. 323 tahun sebelum dia lahir sudah dikasih tahu. Siapa lagi? Yohanes Pembaptis di Perjanjian Baru, tapi sebelum itu ada orang kafir yang namanya Raja Koresi, Raja Cyrus. Akan lahir kamu, Cyrus, sebagai superpower yang menguasai dunia, dan di tangan kamu akan keluarkan surat yang memerintahkan orang Israel kembali ke tanah perjanjian. Yesaya 44, Yesaya 45, 150 tahun sebelum dia lahir sudah disebut. Makanya Alkitab ini adalah dari Allah yang Maha Kuasa. Kemudian itu Perjanjian Lama ya, ada 5 tokoh. Perjanjian Baru ada 2 tokoh. Sebelum dia lahir sudah disebut. Siapa dia? Yohanes Pembaptis. Kelahirannya dicantumkan Perjanjian Lama di kitab Malaki, tapi sebelum dia lahir diumumkan kepada bapaknya yang bernama Zakaria. Zakaria karena sudah tua, istrinya sudah mati haid, dia nggak percaya, dia sudah berhenti berdoa. Tuhan hukum dia menjadi bisu 9 bulan. Kamu bayangkan ya, kalau saya bisu 9 bulan, gimana bisa berkhotbah? Ya kan? Tugas dari hamba Tuhan kan menyampaikan firman kan? Dibuat bisu, gimana? Itu Zakaria. Kemudian Yesus, sebelum dia lahir, berapa tahun? Setua Adam. Adam dikasih tahu bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular, dan ular akan meremukkan atau melukai tumit dari keturunan perempuan. Kalau bahasa aslinya keturunan itu sperma. Mana perempuan punya sperma? Mana perempuan punya benih? Nggak ada. Ini yang terjadi. Jadi Yesus lahir, disebut kelahirannya sebelum dia lahir, kepada Adam dan Hawa, dan kepada Yesaya, dan sekarang kepada Maria. Dan Maria tidak bertanya dengan Yusuf boleh gak boleh. Dia mengatakan, hamba Tuhan, jadilah kepadaku sesuai dengan Tuhan kehendaki. Dan Yusuf yang menemukan problem itu, akhirnya apa yang terjadi? Malaikat Tuhan datang berbicara pada dia. Dan sekarang apa yang kita pelajari terakhir di ayat 22 sampai ayat 25. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Kemudian ini kutipan ya dari Yesaya 7:14. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Jadi Yesus yang lahir, dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita melihat ya, nama Yesus yang pertama disebut Yesus Kristus. Kemudian waktu dia lahir, dalam Injil Lukas disebut dia adalah Tuhan Yehova. Dan kita melihat di sini dia itu menjadi juru selamat yang menyertai kita. Kenapa dia bisa menjadi juru selamat yang menyertai kita? Karena dia akan menyelamatkan kita dari dosa kita. Nah, sekarang kalau kita pelajari ya, kata menyelamatkan ayat 21, menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kata menyelamatkan bahasa Yunani adalah zozo, ya, zozo ya. Ya, bahasa Ibrani-nya adalah yasa. Dari kata ya, zozo dan yasa kita dapatkan nama Yesus atau Yosua atau Yehosua. Dosa. Yesus menyelamatkan kita dari dosa. Itu pekerjaan yang paling berat. Karena untuk menyelamatkan manusia dari dosa, Yesus memerlukan waktu hidup 3,5 tahun. Dia menciptakan alam semesta hanya 6 hari. Ingat ya, sudah pernah saya katakan, Allah menciptakan alam semesta itu dengan jarinya. Dengan apa? Jarinya. Tapi dia menyelamatkan kita dengan tangannya, dengan kakinya, dengan tubuhnya. Makanya nanti yang sudah dibaptis bisa mengikuti perjamuan Tuhan. Roti melambangkan tubuh Yesus yang disalibkan. Anggur melambangkan darah Yesus yang dicurahkan. Dosa, apa itu dosa?
hamartia. Hamartia pada zaman dulu, kalau orang olahraga panah ya, dikasih satu target, ada titiknya. Jadi kalau orang memanah, titiknya nggak kena, orang di samping teriak, hamartia, hamartia, hamartia. Tuhan kasih kamu perintah, kamu tidak bisa jalankan, itu hamartia. Ya, bukan hanya kita melanggar loh perintah larangan Tuhan, kita tidak menjalankan yang Tuhan perintahkan, itu dosa loh. Kalau kamu sudah dibaptis, kamu sudah reafirmasi iman, tapi kamu tidak pernah beritakan Injil, tidak pernah kasih tahu orang tentang Yesus, apa itu namanya? Dosa, ya kan? Kamu tahu yang baik, nggak kasih tahu orang tentang yang baik, itu dosa loh. Makanya setiap orang yang kita temui, kita berdoa, Tuhan berikan saya keberanian, kesempatan memberitahukan dia tentang Yesus, siapapun dia. Kalau enggak, ya dosa. Jadi dosa membawa begitu banyak akibat untuk manusia. Kita diperbuat budak dosa, dosa membawa maut, dosa membuat kita merasa bersalah. Tetapi dengan darah Yesus, semuanya dihapus. Itu satu ya, Yesus menyelamatkan kita dari dosa dengan kematiannya di atas kayu salib. Yang kedua, Yesus sebagai juru selamat, dia menyelamatkan kita dari mana saja, bukan hanya dosa loh, dari bahaya. Kalau kamu lihat Petrus kan minta sama Yesus, Tuhan Yesus suruh aku berjalan di atas air. Tiba-tiba dia merasa ya kanan kirinya banyak ombak, dia sudah ragu, dia mulai tenggelam. Baru dia minta Yesus tolong dia. Kalau kita dalam bahaya, Yesus bisa menyelamatkan kita. Kalau kamu bekerja dalam keadaan apapun, kamu merasa ada problem, minta Yesus tolong, dia bisa berikan jalan keluar. Kemudian Yesus menyelamatkan kita dari stres. Dari apa? Stres. Yesus sendiri pernah stres nggak? Sebagai manusia, pernah nggak? Di Taman Getsemani kan, dia berdoa sampai 3 kali loh, keluar keringat darah loh. Itu adalah orang yang stres loh. Dia bisa selamatkan kita kalau kita dalam keadaan stres. Dia selamatkan kita dari penyakit. Penyakit. Kalau kamu baca di Alkitab ya, banyak penyakit ya yang Yesus bisa sembuhkan dan dokter tidak bisa sembuhkan. Dan yang terakhir, yang paling penting, Yesus selamatkan kita dari dosa supaya kita tidak masuk ke dalam neraka. Ke dalam apa? Neraka. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia memberikan putra yang tunggal, Yesus Kristus, barang siapa percaya pada Yesus tidak binasa, tidak masuk neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu artinya juru selamat. Menyelamatkan kita dari dosa, menyelamatkan kita dari bahaya, menyelamatkan kita dari stres, menyelamatkan kita dari neraka. Pertanyaan sekarang, sudah belum Yesus menjadi juru selamatmu? Sudah belum? Ini suatu hal yang perlu kita jawab secara pribadi. Karena kalau Yesus belum jadi juru selamat kamu, dia akan jadi hakim kamu dan hukuman akan dijatuhkan pada kamu. Tetapi kalau dia sudah menjadi juru selamat kita, dia sudah menanggung segala dosa kita di atas salib, dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan keselamatan itu apa? Bukan hanya kita dibebaskan dari dosa, tapi kita akan diberi tubuh mulia seperti Yesus yang sudah bangkit. Tubuh yang tidak akan sakit lagi, tubuh yang tidak akan mati, tubuh yang tidak akan berdosa, dan tubuh yang bisa melakukan kehendak Tuhan 100%. Seperti malaikat. Malaikat itu diperintah Tuhan, dia jalankan 100%. Gak ada salahnya loh. Kita juga nanti akan seperti itu. Ya, punya tubuhmu mulia. Jadi di sini kita bersyukur Yusuf ya menerima apa yang dikatakan oleh malaikat.
Kita juga ya Natal harus menerima firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Sesudah ia bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, sebagai ayah angkatnya Yesus, tetapi tidak ya bersetubuh dengan Maria sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Di sini ada anaknya yang pertama ya, karena Yusuf dan Maria setelah itu punya anak ya yang lain. Yusuf menamakan dia Yesus. Ya, Yesus. Yang artinya apa Yesus? Yesus adalah juru selamat. Tetapi juru selamat siapa? Juru selamat saya. Ya, kita yang sudah percaya Yesus bisa berkata loh, Tuhan Yesus, Engkau adalah juru selamat saya. Tidak ada ya tempat lain yang mengajarkan Yesus juru selamat. Tempat lain mengajarkan kamu berbuat A, berbuat B, berbuat C, mudah-mudahan kamu selamat. Dan itu nggak bisa. Ya, hanya dalam Alkitab ini diajarkan kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Hanya Allah yang mengutus juru selamat, yaitu Yesus yang tidak ada dosa. Dia menanggung dosa kita, sehingga dengan kematiannya dosa kita bisa dihapus dengan darahnya. Dan bukti sebagai dia sudah selesai menyelamatkan kita, dia bangkit dari kematian. Jadi itulah ya, Tuhan Yesus, juru selamat orang berdosa. Dan siapa orang berdosa? Saya dan kamu. Jadi kalau kamu sudah percaya Yesus, kabarkan kepada orang supaya orang percaya Yesus. Tapi kalau kamu belum percaya Yesus, saat ini ya, percaya Yesus. Kamu jangan bilang besok saja. Besok bisa terlambat. Hari ini hari untuk diselamatkan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang telah memberikan kami putramu hadiah yang terbesar kepada manusia di Natal, yaitu Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, pada malam hari ini kami adalah orang yang berdosa. Kami mau ya Bapa, Engkau mengampuni dosa kami, menebus kami, menyelamatkan kami melalui putramu Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur ya Bapa untuk keselamatan yang sudah kami dapatkan. Jika di antara kami ada yang belum percaya Yesus, mohon Engkau menolong mereka. Ya Bapa, kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam pimpinan-Mu. Ampuni dosa kami, dengan darah Yesus hapus pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya adalah perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh GSPS Lagin Pang. Waktu tempat saya persilakan.